yang menerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi bersabda, adakah lemah seorang kamu berusaha tiap-tiap hari 1000 kebaikan? Lalu orang menanyakan, bagaimanakah itu, wahai Rasulullah? Maka menjawab Nabi, ia bertasbih akan Allah 100 kali tasbih, subhanallah, maha suci Allah, maka dituliskan baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Abdullah bin Qais, hai Abu Musa, apakah tidak aku tunjukkan kepadamu suatu gudang dari gudang sorga? Menjawab Abdullah bin Qais, belum. Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacakanlah, la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pada riwayat yang lain, tidakkah aku ajarkan engkau kalimah dari gudang di bawah arasy, yaitu, la haula wala quwata illa billah. Berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak aku tunjukkan kamu suatu amalan dari gudang sorga di bawah arasy, yaitu, perkataan, la haula wala quwata illa billah. Berfirman Allah Ta'ala, telah menyerah hambaku dan ia memperoleh keselamatan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca ketika pagi-pagi, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Al-Quran imamku dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasulku, niscaya berhaklah dia memperoleh kerelaan Allah pada hari kiamat. Dan pada suatu riwayat, barang siapa membaca yang demikian, niscaya dia direlai Allah. Berkata Mujahid, apabila keluarlah seseorang dari rumahnya, lalu membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah, maka berkata malaikat, engkau telah memperoleh petunjuk. Apabila ia membaca, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, maka berkata malaikat, cukuplah bagi engkau. Dan apabila ia membaca, la haula wala quwata illa billah, maka berkata malaikat, engkau telah menjaga diri. Maka bercerai-berailah setan daripadanya, seraya mereka mengatakan, tak usahlah kamu bermaksud pada orang yang telah memperoleh petunjuk, telah merasa cukup dan telah menjaga diri. Tak adalah jalan bagimu kepadanya. Kalau Anda mengatakan, mengapakah kiranya berzikir akan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta begitu ringan pada lisan dan sedikit sekali memerlukan tenaga, menjadi begitu utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah yang lain, yang disertai dengan banyak kesulitan padanya? Maka aku menjawab, bahwa ketahuilah kiranya, bahwa penyelidikan tentang ini tidaklah layak, selain dengan ilmu diminta untuk mengetahuinya saja, mukasyafah, dan batas yang diperbolehkan menerangkannya pada ilmu muamalah, yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan ialah bahwa yang membawa bekas yang bermanfaat, yaitu, zikir yang terus-menerus, disertai kehadiran hati. Adapun zikir dengan lisan dan hati itu lalai, adalah sedikit faedahnya. Dalam beberapa hadis terdapat pula, yang menunjukkan kepada yang demikian. Kehadiran hati pada sekejap waktu dengan zikir dan lengah dari mengingati Allah, Azza wa Jalla serta sibuk pula dengan dunia, adalah sedikit faedahnya. Tetapi kehadiran hati serta mengingat Allah Ta'ala terus-menerus atau pada kebanyakan waktu, adalah yang diutamakan pada ibadah. Bahkan, dengan itu menjadi mulia ibadah-ibadah yang lain. Dan itulah tujuan dari hasil ibadah yang dikerjakan ibadah amaliyah. Zikir itu mempunyai awal dan akhir. Awalnya, mewajibkan jinak hati dan cinta. Akhirnya, mewajibkan jinak hati dan cinta. Dan timbullah daripadanya dan itulah yang dicari jinak hati dan cinta. Seorang murid pada permulaan pekerjaannya, kadang-kadang ia secara berat sekali membelokkan hati dan lisannya dari was-was, kepada zikir mengingati Allah, Azza wa Jalla. Kalau ia memperoleh taufik, untuk terus-menerus, niscaya jinaklah hatinya dan tertanamlah dalam kalbunya kecintaan kepada yang dizikirkan itu, yaitu Allah Ta'ala. Dan tidak wajarlah ini untuk diherankan.
Karena menurut biasa yang terlihat, engkau sebutkan seseorang yang jauh, yang tak hadir di hadapan seseorang, engkau ulang-ulangi menyebutkan hal keadaannya pada orang itu. Maka cintalah dia akan orang yang jauh itu dan kadang-kadang ia asyik dengan sifat dan banyak menyebutkannya. Kemudian, apabila ia asyik dengan banyak menyebutkan yang dirasakan berat pada mulanya, niscaya jadilah pada akhirnya dirasakan perlu kepada banyak menyebutkan itu, di mana ia tidak dapat bersabar daripadanya. Karena orang yang mencintai sesuatu, niscaya banyak ia menyebutkannya. Dan orang yang membanyakkan menyebut sesuatu, meskipun dengan perasaan berat, niscaya ia mencintainya. Maka seperti itulah, permulaan berzikir itu terasa berat, sampai kepada menghasilkan kejinakan hati dengan, yang dizikirkan, dan kekasih sayangan kepada Allah. Kemudian, tidak sabar lagi pada akhirnya, lalu yang positif itu menjadi positif dan buah itu menjadi berbuah. Dan inilah arti perkataan sebahagian mereka, aku menghadapi kesulitan dengan Al-Quran selama 20 tahun. Kemudian aku merasa nikmat dengan Al-Quran, selama 20 tahun. Dan kenikmatan itu tidak datang, selain dari kejinakan hati dan kecintaan. Dan kejinakan hati kesayangan itu, tidak timbul, selain daripada terus-menerus menghadapi kesulitan dan keberatan pada masa yang panjang, sehingga keberatan itu menjadi biasa. Maka bagaimanakah dipandang ini jauh dari kebenaran, sedang manusia itu pada mulanya merasa berat memperoleh makanan yang akan mengenyangkannya. Merasa kesulitan memakannya, dan membiasakan diri padanya, lalu kemudian menjadi bersesuaian dengan tabiatnya. Sehingga ia tidak sabar lagi daripadanya. Jiwa itu membiasakan memikul apa yang dirasa berat. Sehingga apa yang dibiasakannya, menjadi terbiasa. Artinya, apa yang dirasanya berat pada mula-mula, menjadi tabiat pada kesudahannya. Kemudian, apabila telah diperoleh kejinakan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya terputuslah hatinya dari yang lain dari zikir kepada Allah. Dan selain Allah, Azza wa Jalla, itulah yang akan berpisah dengan dia ketika mati. Maka tiada kekal bersama dia di dalam kubur, keluarga, harta, anak dan kekuasaan. Dan tiada yang kekal, selain daripada zikir kepada Allah, Azza wa Jalla. Kalau ia sudah merasa berat hatinya jinak dengan zikir, niscaya bersenang-senanglah dan merasa enaklah ia dengan zikir itu, dengan habisnya segala penghalang yang membelokkannya dari berzikir. Karena segala keperluan yang penting dalam hidup duniawi, menghalanginya dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesudah mati, penghalang itu tidak ada lagi. Seakan-akan ia telah memperoleh kesempatan yang penuh antaranya dan kecintaannya. Maka amat besarlah kegembiraannya dan terlepas dia dari penjara, di mana ia terlarang di dalamnya menghubungi dengan apa yang menjinakkan hatinya. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya roh suci diilhamkan ke dalam hatiku, maka cintailah apa yang engkau cinta, karena engkau akan bercerai dengan dia. Yang dimaksudkan, yaitu, tiap-tiap apa yang berhubungan dengan dunia. Sesungguhnya itu akan fana, hilang baginya dengan mati. Seluruh manusia di atas dunia itu fana dan kekallah wajah Tuhanmu, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Sesungguhnya dunia itu fana dengan mati, bagi seseorang, sehingga dunia itu fana bagi dirinya sendiri ketika sampai ajalnya. Kejinakan hati dengan zikir, diperoleh kelezatan oleh hamba sesudah matinya, sehingga ia memperoleh tempat di samping Allah Azza wa Jalla. Dan ia menaiki dari zikir kepada perjumpaan dengan Allah Al-Lika. Yang demikian itu, sesudah dikumpulkan apa yang di dalam kubur dan diperoleh apa yang di dalam dada. Dan tidak diingkarinya akan kekalnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla bersama dia sesudah mati. Kalau diingkarinya, maka dikatakannya, dia sudah ditiadakan,
maka bagaimanakah masih kekal bersamanya zikir kepada Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya dia tidak ditiadakan dengan ketiadaan yang mencegah zikir, tetapi ketiadaan dari dunia, dari alam zahir dan alam yang dapat dipersaksikan alamul mulki wasi syahadah. Tidak dari alam al-malakut, alam yang tidak dapat dipersaksikan dengan mata kepala. Dan ditunjukkan kepada apa yang kami sebutkan itu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kubur itu ada kalanya sebuah lobang dari lobang-lobang neraka atau sebuah taman dari taman-taman sorga. Dan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roh orang-orang syahid itu dalam perut burung-burung hijau. Dan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir musyrik yang terbunuh pada perang Badar, Hai Anu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya, adakah kamu peroleh dengan sebenarnya, apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu? Adapun aku sesungguhnya telah memperoleh dengan sebenarnya, apa yang dijanjikan oleh Tuhanku. Maka Umar mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka itu mendengar dan betapakah mereka itu menjawab, padahal mereka itu telah menjadi bangkai? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, yang jiwaku di dalam tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar akan perkataanku bila dibandingkan dengan mereka. Hanya mereka itu tidak sanggup menjawabnya. Dan hadis di dalam sahihnya ini, adalah sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap orang-orang kafir musyrik. Adapun orang-orang mukmin dan orang-orang syahid, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roh mereka, adalah dalam perut burung-burung hijau yang bergantungan di bawah arasy. Keadaan tersebut dan apa yang ditunjukkan dengan kata-kata tadi kepadanya, tidaklah meniadakan, menafikan akan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup mendapat rezeki pada sisi Tuhannya. Mereka itu gembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepada mereka dan mereka merasa girang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, sampai akhir ayat. Surat 3 Ali Imran ayat 169 dan 170. Dan karena kemuliaan zikrullah, Azza wa Jalla, mengingat yang maha mulia dan maha besar, maka besarlah derajat kesyahidan, karena yang dicari, ialah kesudahan. Dan yang dimaksudkan dengan kesudahan, ialah meninggalkan dunia dan datang kepada Allah. Dan hati itu karam dengan kecintaan kepada Allah, Azza wa Jalla dan putus segala hubungan dengan yang lain. Kalau hamba itu sanggup menjadikan cita-citanya karam dengan kecintaan kepada Allah, Azza wa Jalla, maka ia tidak sanggup mati di atas keadaan yang demikian, selain dalam barisan perang. Dia memutuskan harapan dari nyawanya, keluarganya, hartanya dan anaknya, bahkan dari dunia seluruhnya. Dia bermaksud syahid untuk hidupnya dan dia memandang enteng pada hatinya akan hidupnya itu untuk mencintai Allah Azza wa Jalla dan mencari kerelaan Allah. Maka tidaklah menjuruskan diri kepada Allah, yang lebih agung dari itu. Dan karena itulah, agungnya urusan kesyahidan. Dan datang padanya kelebihan-kelebihan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya, ialah tatkala syahid Abdullah bin Amr al-Ansari pada hari perang Uhud. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir, tidakkah aku menyatakan kegembiraan kepadamu wahai Jabir? Menjawab Jabir, ada. Diberikan engkau oleh Allah kiranya kegembiraan dengan kebajikan. Menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghidupkan ayahmu. Didudukannya di hadapan Allah dan tak ada antaranya dan Allah itu tabir. Berfirman Allah Ta'ala, bercita-citalah kepadaku, wahai hambaku akan apa yang engkau kehendaki, niscaya akan aku berikan kepadamu. Maka berkata orang syahid itu, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia,
sehingga aku terbunuh sekali lagi pada jalanmu dan nabimu. Maka berfirman Allah, Azza wa Jalla, telah dahululah hukumku, bahwa mereka orang-orang yang telah mati tidak akan kembali lagi ke dunia. Kemudian, terbunuh itu adalah sebab bagi kesudahan, sababul hatimah pada keadaan yang seperti ini. Karena kalau dia tidak terbunuh dan ia masih tinggal beberapa waktu, mungkin kembali kerinduan dunia kepadanya. Dan melebihi daripada apa yang menguasai pada hatinya dari zikir kepada Allah, Azza wa Jalla. Karena inilah, maka sangatlah ketakutan ahli marifat ahlul marifah akan kesudahan al-hatimah itu. Sesungguhnya hati, walaupun ia membiasakan berzikir kepada Allah, Azza wa Jalla, tetapi ia berbalik-balik. Tidak terlepas dari penyelewengan kepada kerinduan dunia. Dan senantiasa pada kelemahan yang meliputinya. Apabila tergambar pada akhir keadaan, pada hatinya urusan dunia dan mempengaruhi kepadanya, lalu ia berangkat dari dunia dalam keadaan yang begini, maka mungkinlah pengaruh dunia mempengaruhi kepadanya. Lalu rindulah ia sesudah mati dan bercita-cita kembali ke dunia. Yang demikian itu adalah karena sedikit ia memperoleh bahagian di akhirat. Karena manusia itu mati di atas apa yang ia hidup dahulunya. Dan dibangkitkan di atas apa yang ia meninggal. Maka keadaan yang lebih menyelamatkan dari bahaya tersebut, ialah, kesudahan dengan syahid, apabila tidak ada maksud dari orang syahid itu untuk memperoleh harta atau supaya ia dikatakan, orang berani atau lain dari itu, sebagaimana tersebut pada hadis. Tetapi maksudnya adalah mencintai Allah, Azza wa Jalla serta meninggikan kalimah Allah. Hal inilah yang dikatakan, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman dengan memberikan sorga untuk mereka. Surat 9 At-Taubah ayat 111. Orang yang seperti ini, ialah orang yang menjual dunia dengan akhirat. Dan perihal orang syahid itu, sesuai dengan maksud ucapan kita, La ilaha illallah, karena tak ada maksudnya selain dari Allah, Azza wa Jalla. Tiap-tiap maksud adalah disembah dan tiap-tiap yang disembah adalah Tuhan. Dan orang yang syahid itu mengucapkan dengan lidah keadaannya, lisanul hal kata-kata keadaannya, akan, La ilaha illallah, karena tak ada maksudnya, selain Allah. Dan barang siapa mengucapkan yang demikian dengan lisannya dan tidak disokong oleh perihalnya, maka urusannya adalah pada kehendak Allah, Azza wa Jalla. Dan tidaklah ia aman dari bahaya. Dan karena itulah, diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ucapan, La ilaha illallah, dari zikir-zikir yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang demikian secara mutlak pada tempat-tempat menggemarkan beribadah tempat-tempat at-targhib. Kemudian, menyebutkan pada sebahagian tempat, akan kebenaran dan keikhlasan. Sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca, La ilaha illallah, dengan ikhlas mukhlis. Pengertian, ikhlas, ialah, perihalnya membantu akan apa yang diucapkan. Maka bermohonlah kita kepada Allah Ta'ala, kiranya menjadikan kita pada masa kesudahan al-hatimah termasuk orang yang mencintai, La ilaha illallah, pada keadaan, ucapan, zahir dan batin. Sehingga kita meninggalkan dunia, tidak menoleh kepadanya, tetapi merasa bosan dengan dunia dan ingin sekali menjumpai Allah. Sesungguhnya barang siapa ingin menjumpai Allah Ta'ala, niscaya Allah pun ingin bertemu dengan dia. Dan barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, niscaya Allah tidak suka bertemu dengan dia. Maka inilah tanda-tanda petunjuk kepada pengertian-pengertian zikir yang tidak mungkin ditambahkan lagi dalam ilmu muamalah, ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Bab kedua. Mengenai adab doa, kelebihannya dan kelebihan sebahagian doa yang diterima dari para sahabat, keutamaan al-istighfar dan selawat kepada Nabi. Keutamaan doa.
Berfirman Allah Ta'ala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa permintaan orang yang meminta, apabila ia meminta kepadaku. Sebab itu, perkenankanlah seruanku. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Berfirman Allah Ta'ala, bermohonlah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia, suara jiwa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Surat 7 Al-A'raf ayat 55. Berfirman Allah Ta'ala, dan Tuhan kamu berfirman, mendoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah aku, akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Surat 40 Al-Mu'min ayat 60. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, katakan, serulah Allah atau serulah Rahman. Mana saja nama Allah yang kamu seru. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Surat 17 Al-Isra, ayat 110. Diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, mendoalah kepadaku, nanti ku perkenankan permintaan kamu itu, sampai akhir ayat. Bersabda Nabi, doa itu otak ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia pada Allah, Azza wa Jalla, selain daripada doa. Bersabda Nabi, sesungguhnya hamba itu, tidak disalahkannya dari doa oleh salah satu dari tiga, ada kalanya dosa yang diampunkan, ada kalanya disegerakan dan ada kalanya kebajikan yang disimpan baginya. Berkata Abu Dzar, mencukupilah dari doa bersama kebajikan, apa yang mencukupkan makanan dari garam. Bersabda Nabi, mintalah pada Allah Ta'ala dari karunia-Nya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai diminta. Dan yang terutama dari ibadah, ialah menantikan kelapangan. Adab doa, adalah 10. Pertama, memilih waktu mulia untuk berdoa, seperti hari Arafah dari tahunan, bulan Ramadhan dari bulanan, hari Jumat dari mingguan, waktu sahur dari saat-saat malam. Berfirman Allah Ta'ala, dan di waktu sahur ujung malam mereka berdoa memohonkan ampun. Surat 51 Az-Zariyat ayat 18. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang penghabisan. Maka berfirman Allah Ta'ala, barang siapa meminta, berdoa padaku, maka akan aku terima doanya itu. Barang siapa meminta padaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa meminta ampun padaku, maka aku ampunkan dosanya. Ada orang mengatakan, bahwa Nabi Yakub sesungguhnya bersabda, akan aku meminta ampun pada Tuhanku bagimu, untuk ia berdoa pada waktu sahur. Maka orang mengatakan, bahwa ia bangun pada waktu sahur mendoa dan anak-anaknya mengaminkan di belakangnya. Maka diwahyukan oleh Allah, Azza wa Jalla kepadanya, sesungguhnya telah kuampunkan dosa mereka dan kujadikan mereka menjadi nabi. Kedua, mengambil segala hal keadaan yang mulia. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya pintu-pintu langit itu terbuka ketika bergerak segala barisan pada jalan Allah Ta'ala, sabilillah ketika turun hujan dan ketika didirikan salat-salat fardu. Dari itu, ambillah kesempatan mendoa padanya. Berkata Mujahid, sesungguhnya salat itu ditentukan pada saat-saat yang baik. Maka haruslah kamu mendoa di belakang salat-salat itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa di antara azan dan iqomah, tidak akan ditolak. Bersabda pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa, tidak akan ditolak doanya. Pada hakikat maknanya, waktu mulia itu kembali pula kepada hal keadaan mulia. Karena waktu sahur adalah waktu kebersihan hati, keikhlasan dan kosongnya dari segala gangguan. Hari Arafah dan hari Jumat adalah waktu berkumpul segala cita-cita dan hati tolong-menolong dengan memperoleh hujan rahmat dari Allah, Azza wa Jalla.
Maka inilah salah satu sebab kemuliaan waktu, selain dari rahasia-rahasia yang ada padanya, yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Dan keadaan sujud juga lebih wajar untuk dikabulkan doa. Berkata Abu Hurairah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, ialah orang yang sujud. Dari itu, perbanyakkanlah doa pada sujud. Diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dilarang aku membaca Al-Quran sedang ruku, atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Tuhan yang maha tinggi padanya. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dengan doa padanya, karena doa itu layaklah diterima bagimu. Ketiga, mendoa itu dengan menghadap kiblat dan mengangkatkan kedua tangan, di mana kelihatan putih kedua ketiaknya. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat wukuf di Arafah dan menghadap kiblat serta senantiasa ia mendoa, sehingga terbenamlah matahari. Berkata Salman, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Tuhanmu hidup, lagi maha pemurah. Ia malu kepada hambanya apabila mereka mengangkatkan tangan kepadanya, bahwa ditolaknya dengan tangan kosong. Diriwayatkan Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatkan kedua tangannya, sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya, pada doa dan ia tidak mengisyaratkan dengan jarinya. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pada orang yang sedang berdoa dan mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuknya. Lalu bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, esa. Artinya, dicukupkan dengan satu telunjuk saja. Berkata Abu Darda, angkatlah segala tangan itu, sebelum dirantai dengan rantai. Kemudian, seyogyanya disapukan muka dengan kedua tangan pada akhir doa. Berkata Umar, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memanjangkan kedua tangannya pada doa, tidak menarikkannya sebelum menyapukan mukanya dengan kedua tangan itu. Berkata Ibnu Abbas, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendoa, merapatkan kedua tapak tangannya dan membuat perut kedua tapak tangan itu mengiringi mukanya. Itulah keadaan tangan dan tidak mengangkatkan mata ke langit. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah dicegah orang-orang banyak itu daripada mengangkatkan matanya ke langit ketika mendoa atau hendaklah mata itu dipincingkan. Keempat, merendahkan suara, antara merendahkan benar dan mengeraskan. Karena diriwayatkan, bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata, kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kami telah dekat dengan Madinah, lalu beliau bertakbir dan manusia ramai pun bertakbir dan mengeraskan suaranya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang engkau serukan itu, tidaklah tuli dan jauh. Sesungguhnya yang engkau serukan engkau mendoa padanya, adalah di antara kamu dan leher kendaraan kamu. Berkata Aisyah tentang firman Allah, Azza wa Jalla, janganlah engkau keraskan suara dengan salatmu dan jangan pula diam saja. Yani, dengan doamu. Dan telah dipujikan Allah, Azza wa Jalla akan nabinya Zakaria, di mana ia berfirman, ketika ia berseru kepada Tuhannya, dengan suara yang lembut berbisik. Surat 19 Maryam ayat 3. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia, suara jiwa. Surat 7 Al-A'raf ayat 55. Kelima, tidak memaksakan diri dengan susunan yang bersajak pada doa. Karena keadaan orang yang mendoa itu, sewajarnya lah dengan keadaan merendahkan diri. Dan memberatkan diri dengan yang tersebut tadi, tidaklah bersesuaian. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada suatu golongan, yang melewati batas pada doa. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia, suara jiwa, sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Surat 7 Al-A'raf ayat 55.
Ada yang mengatakan, maksudnya ialah memberatkan diri dengan bersajak. Yang lebih utama, ialah tidak melampaui doa-doa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in, doa yang masyhur. Kadang-kadang orang yang mendoa itu melewati batas pada doanya, lalu meminta apa yang tidak dikehendaki oleh kemuslihatannya. Dari itu, maka tidak seorang pun yang dapat menyusun doanya dengan baik. Karena itulah, diriwayatkan dari Muaz, bahwa ulama itu diperlukan dalam sorga, karena dikatakan kepada penduduk sorga, bercita-citalah. Maka mereka tidak tahu, bagaimana bercita-cita itu, sebelum mereka mempelajari dari para ulama. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awaslah bersajak pada doa. Memadailah seorang kamu mengatakan dalam doanya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta padamu sorga dan yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Aku berlindung dengan engkau dari neraka dan yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Dalam suatu hadis tersebut, akan datang suatu kaum yang melampaui batas pada doa dan bersuci. Setengah salaf, lalu pada seorang tukang pangkas, yang berdoa dengan bersajak, maka ditegurnya, adakah engkau begitu bersusah payah menyusun kata kepada Allah? Sesungguhnya aku mengaku sudah melihat seorang kekasih bangsa, ajam bukan Arab mendoa dan tidak melebihkan ucapannya dari, wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami orang yang baik. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau siarkan keburukan aku pada hari kiamat. Wahai Allah Tuhanku, berilah kepada aku taufik bagi kebajikan. Dan manusia ramai mendoa dari tiap-tiap sudut di belakangnya dan dia dikenal dengan keberkatan doanya. Berkata setengah mereka, berdoalah dengan lidah kehinaan dan kejahatan, tidak dengan lidah kefasihan dan kelancaran berkata-kata. Dan dikatakan, bahwa para ulama dan segolongan orang-orang solih, al-abdal tidak melebihkan pada doanya di atas 7 perkataan atau kurang lagi. Dan dibuktikan untuk itu dengan penghabisan surat Al-Baqarah. Karena Allah Ta'ala tidak menerangkan dari hal doa-doa hambanya pada suatu tempat pun yang lebih banyak dari itu. Ketahuilah, bahwa yang dimaksud dengan sajak, ialah memberatkan doa dengan penyusunan kata-kata, yang mana, demikian itu tidak bersesuaian dengan kerendahan dan kehinaan diri. Kecuali, pada doa-doa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalimat-kalimat yang berseimbangan, berwazan. Tetapi tidaklah secara memberatkan, seperti bacaan, doa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku meminta padamu keamanan pada hari yang dijanjikan azab, balasan dari dosa, yaumal wa'id, aku meminta sorga pada hari kekekalan, bersama orang-orang yang didekatkan, lagi yang menyaksikan, orang-orang yang ruku, dan sujud, orang-orang yang menepati dengan janji-janji yang dijanjikan. Sesungguhnya engkau maha pengasih, lagi penyayang. Dan sesungguhnya engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Dan contoh-contoh yang lain seperti itu. Maka hendaklah dibatasi kepada doa-doa yang diterima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Atau bermohon dengan lidah kerendahan dan ketundukan hati, tanpa bersajak dan memberatkan takaluf. Maka merendahkan diri itu, adalah dikasihi oleh Allah, Azza wa Jalla. Keenam, merendahkan diri dan khusyuk, serta gemar dan takut kepada Allah Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka telah berlomba-lomba dalam usaha-usaha kebaikan dan mereka mendoa kepada kami dengan pengharapan dan perasaan takut. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 90. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan rahasia, suara jiwa. Surat 7 Al-A'raf ayat 55. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dikasihi oleh Allah seseorang hamba, niscaya dicobanya, sehingga terdengar ia merendahkan diri, Tatleru.
Ketujuh, menetapkan hati dengan mendoa dan meyakini akan diterima serta membenarkan harapan pada doa itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah diucapkan oleh seseorang kamu apabila mendoa, wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, kalau Engkau kehendaki. Wahai Allah Tuhanku, kasihanilah aku, kalau Engkau kehendaki, untuk menetapkan hati, menazamkan permintaan itu. Karena sesungguhnya tak ada yang memaksakan Allah Ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila berdoa seseorang kamu, maka hendaklah ia membesarkan keinginan, karena tiada akan menyamai keagungan Allah oleh sesuatu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoalah kepada Allah dan kamu meyakini akan diterima. Dan ketahuilah, bahwa Allah Azza wa Jalla tiada akan menerima doa dari hati yang lalai. Berkata Sufyan bin Uyainah, tidaklah dilarang seseorang kamu dari doa, apa yang diketahuinya dari dirinya. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima doa makhluk yang terjahat, yaitu iblis yang telah dikutuki Allah, karena iblis itu berkata, wahai Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai kepada hari mereka dibangkitkan. Tuhan berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Surat 15 Al-Hijr ayat 36-37. Kedelapan, bersungguh-sungguh pada mendoa dan mengulang-ulanginya 3 kali. Berkata Ibnu Mas'ud, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendoa, ia mendoa 3 kali dan apabila meminta, ia meminta 3 kali. Dan seyogyanya ia tidak merasa lambat diterima doanya itu, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan diterima doa seseorang kamu, selama tidak minta disegerakan, di mana ia mengatakan, aku telah mendoa, maka doaku tidak diterima. Apabila engkau mendoa, maka mintalah banyak-banyak pada Allah, karena sesungguhnya engkau mendoa pada Allah yang Maha Pemurah. Berkata sebahagian mereka, sesungguhnya aku meminta pada Allah Azza wa Jalla suatu keperluan, sejak 20 tahun yang lampau dan tidak dikabulkannya doaku itu, sedang aku mengharap akan dikabulkan. Dan aku meminta pada Allah Ta'ala kiranya dianugerahinya aku taufik untuk meninggalkan apa yang tidak penting bagiku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila meminta seseorang kamu pada Tuhannya sesuatu permintaan, maka dimintanya pengabulan. Dari itu, hendaklah dibacakan, segala pujian bagi Allah, di mana dengan nikmatnya, sempurnalah segala yang baik. Barang siapa terlambat sesuatu dari permintaan itu kepadanya, maka hendaklah dibacakan, segala pujian bagi Allah di atas segala hal keadaan. Kesembilan, doa itu dimulai dengan menyebutkan berzikir akan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah dimulainya dengan meminta. Berkata Salmah bin Al-Aqwa, belum pernah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai doanya, selain dimulainya dengan membacakan, Subhana Rabbiyal Aliyil A'la Wahab, Maha Suci Tuhanku yang tertinggi, Maha Tinggi, yang Maha Pemberi. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa bermaksud meminta pada Allah sesuatu keperluan, maka hendaklah dimulainya dengan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimintanya akan keperluannya itu. Kemudian disudahinya dengan selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima akan 2 selawat itu dan Dia Maha Pemurah daripada meninggalkan tidak menerima akan doa, di antara kedua selawat tadi. Diriwayatkan pada suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu meminta pada Allah Azza wa Jalla suatu keperluan, maka hendaklah kamu mulai dengan selawat kepadaku. Sesungguhnya lah Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah, daripada dimintakan padanya 2 keperluan lalu diterimanya yang satu dan ditolaknya yang lain. Diriwayatkan hadis tersebut oleh Abu Talib Al-Maki. Ke-10, Adab Batin.
Itulah yang pokok pada diterima doa, yaitu taubat, mengembalikan segala hak orang yang teraniaya dan menghadapkan jiwa raga kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh kemauan hati. Maka itulah